Dan Indonesia justru menduduki peringkat pertama nih dalam total konsumsi makanan dan minuman halal. Nilainya itu diperkirakan sebesar 144 miliar US dollar pada tahun 2019. Nah, ini jumlah yang fantastis sekali ya Mbak Ratri ya. Lalu apa saja langkah, strategi, dan kebijakan dari pemerintah, instansi, kementerian terkait, tentunya termasuk Bank Indonesia dalam mengembangkan sektor halal food ini, Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast Eksyar, podcast ekonomi dan keuangan syariah. Selamat datang di Podcast Eksyar, podcast ekonomi dan keuangan syariah. Podcast ekonomi dan keuangan syariah bersama Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia membahas berbagai isu menarik dan perkembangan terkait ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat ISEF dalam episode ke-7 podcast PODKES, Podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. Podcast atau PODKES ini merupakan media yang membahas perkembangan dan berbagai isu menarik seputar ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, yang juga merupakan bagian dari Indonesia Syariah Economic Festival atau ISEF 2021. ISEF 2021 Celebrate Meaningful Life. Baik Sobat ISEF, bersama saya di sini Aulia Ratri Kusumastuti, dan juga telah hadir narasumber pada kesempatan kali ini dengan Mbak Rina Lestari, sebagai asisten manajer dari Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. Selamat siang Mbak Rina, apa kabar? Selamat siang Mbak Ratri, alhamdulillah. Semoga Mbak Ratri juga dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah Mbak, terima kasih. Terima kasih. Mbak Rina, sebelumnya kami ucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk hadir pada podcast ke-7 yang mengusung tema Halal Food Beyond Halal Compliance. Ya, terima kasih banyak Mbak Ratri. Iya, Sudah betul. mengundang saya juga. Ya, penasaran kan Sobat ISEF? Langsung aja yuk simak perbincangan kami dalam podcast siang ini. Langsung aja yuk Mbak, kalau gitu kita ngobrol-ngobrol ya Mbak Rina. Ayo kita ngobrol Mbak. Iya Mbak, ini aku mau nanya nih Mbak, apa sih Mbak yang dimaksud dengan konsep halal food? Dan apa yang membedakannya dengan jenis makanan yang lainnya? Ya, terima kasih banyak Mbak Ratri. Pertanyaannya ini memang konsep dasar sekali yang mengenai halal food ya. Kita sebagai seorang muslim tentu saja harus mengacu kepada Al-Quran dan hadis ya Mbak untuk setiap pedoman hidup kita. Jadi memang dalam Islam sendiri ada makanan-makanan yang memang diperbolehkan untuk dikonsumsi, dan ada juga makanan-makanan yang memang dilarang untuk dikonsumsi ya, makanan-makanan yang haram. Nah, untuk halal food ini ada beberapa surat dalam Al-Quran ya. Di antaranya itu ada surat Al-Baqarah ayat 168 dan 172. Kemudian ada surat Al-Maidah ayat 88. Dan kemudian ada juga surat An-Nahl ayat 114. Jadi di dalam ayat-ayat tersebut, kita sebagai seorang muslim memang diwajibkan ya untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib. Nah, sebenarnya apa sih halal dan thayyib itu ya? Mungkin bisa saya paparkan ya. Jadi makanan halal itu merupakan segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan dalam agama Islam dan sesuai dengan syariat Islam. Nah, sementara thayyib itu sendiri ya, artinya mungkin Mbak Ratri sudah tahu ya, mungkin beberapa orang juga sudah tahu secara umum artinya baik. Tapi baik di sini mungkin bisa saya jelaskan secara luas gitu ya. Jadi thayyib atau baik di sini juga untuk halal food itu mengartikan bahwa produk atau makanan itu halal untuk aman untuk dikonsumsi. Jadi secara sektor makanan itu ada yang disebut dengan food safety. Nah, food safety ini mengindikasikan bahwa makanan ini aman dikonsumsi oleh tubuh kita gitu ya. Nah, kemudian thayyib itu sendiri juga artinya bisa bersih. Nah, dalam sektor industri makanan ada juga yang dinamakan good manufacturing process. Jadi proses pengolahannya ini memang harus terjamin bersih, kebersihannya gitu ya. Nah, juga untuk thayyib ini artinya sendiri juga bisa sehat ya, menyehatkan untuk tubuh kita dan tidak membahayakan bagi tubuh kita. Kemudian juga makanan halal dan thayyib ini juga harus bermutu, berkualitas, baik dari bentuk fisiknya, dari aspek kimiawi dan biologisnya juga berkualitas ya. Jadi mungkin dapat kita simpulkan bahwa konsep makanan
halal atau halal food ini adalah makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi dan diproses secara halal ya, sesuai dengan syariat Islam, dan juga baik dikonsumsi oleh tubuh manusia. Dan ketika kita mengkonsumsinya, itu ada keberkahan tersendiri Mbak ya, sebagai seorang muslim untuk mengkonsumsi makanan yang halal. Sementara dalam ekosistem halal value chain, konsep halal food ini juga harus memperhatikan tahapan-tahapan proses secara detail ya, mulai dari pemilihan bahan-bahan mentah nih Mbak Ratri. Sebelum kita mengolah makanan tuh kita kan beli dulu gitu ya, mungkin ada bahan-bahan mentahnya. Nah itu misal kita mau mengolah daging gitu ya, nah daging ini harus kita pastikan bahwa hewan itu disembelih dengan benar sesuai dengan syariat Islam. Kemudian berlanjut ke proses produksi atau pengolahan makanan. Dalam pengolahan makanan ini kita terkadang membutuhkan tambahan-tambahan bahan gitu ya. Nah itu juga kita harus perhatikan bahwa tidak ada zat-zat haram yang memang masuk atau mengkontaminasi olahan produk kita. Kemudian selanjutnya untuk proses penyimpanan dan proses distribusi, ini juga harus perhatikan ya, kadang-kadang orang lupa ya bahwa tempat penyimpanan atau tempat kita untuk mendistribusikan produk-produk makanan halal itu harus diperhatikan bahwa tempat-tempat itu atau alat-alat yang kita gunakan itu terbebas dari zat haram sehingga tidak mengkontaminasi makanan halal yang nanti akan kita siap santap. Jadi selain itu juga tidak membahayakan ke tubuh kita gitu ya Mbak Ratri. Nah dengan memperhatikan rantai proses yang cukup detail ini, sebenarnya bisa dikatakan nih Mbak Ratri bahwa halal food itu adalah produk yang sehat dan produk premium. Jadi tidak hanya bentuk fisiknya atau kontennya saja ya yang halal, tapi juga prosesnya itu menjadi perhatian utama gitu. Nah oleh karena itu kami di Bank Indonesia ini untuk sektor makanan halal atau halal food ini mengangkat tagline bahwa halal produk beyond halal compliance. Jadi halal produk itu tidak hanya kepatuhannya saja, tapi memang produk itu juga harus sehat dan menjadi produk yang premium. Mungkin seperti itu. Nah kemudian apa sih yang membedakan makanan halal dengan jenis makanan lainnya? Nah ini pada makanan halal nih Mbak Ratri ya, bahan-bahan yang kita gunakan ini itu harus dapat ditelusuri nih Mbak Ratri sumbernya dan proses untuk mendapatkannya. Jadi traceability-nya dapat kita ketahui dengan jelas. Nah ini tentu saja membuat makanan ini kita menjadi aman gitu ya mengkonsumsinya dan terjamin dari sisi kesehatan. Selain itu mungkin di sektor industri makanan secara umum gitu ya, ada berbagai macam standar mutu nih Mbak Ratri. Nah standar mutu ini sepertinya agak berbeda dengan standar halal gitu ya. Jadi pada standar halal ini sangat ketat dengan memegang prinsip zero tolerance. Jadi tidak boleh ada sedikit pun zat haram yang masuk ke dalam makanan yang akan kita olah gitu ya. Nah ini belum tentu ya diterapkan pada makanan lain. Ya mungkin seperti itu ya Mbak Ratri. Nah gimana nih Mbak Ratri kalau mendengar penjelasan mengenai konsep halal ini, menurut Mbak Ratri gimana nih? Iya Mbak, saya baru tahu ini dari Mbak Rina kalau ternyata memang proses itu sangat panjang, detil begitu ya Mbak, makanya beyond halal compliance begitu. Dan juga dari segi perbedaan juga sebetulnya cukup jelas begitu ya, kalau yang halal food itu kan sangat bisa ditelusuri sumber dan juga proses mendapatkannya. Betul. Nah ini memang prinsip ya yang menjadi prinsip dari halal food. Baik Mbak, ini Mbak, kalau begitu Mbak, mengapa sih Mbak halal food ini sangat penting keberadaannya, dan apakah konsep halal food ini dapat berlaku secara universal begitu? Jadi tidak hanya berlaku bagi muslim saja begitu Mbak? Ya, terima kasih Mbak Ratri. Kita sebagai seorang muslim ya tentu saja keberadaan halal food ini menjadi sangat penting ya, karena kita diwajibkan untuk mengkonsumsi halal food ya. Jadi terdapat aspek spiritual gitu, di mana menjadi keharusan bahwa makanan yang kita konsumsi itu harus diproses secara halal sesuai dengan syariat dan baik bagi tubuh, serta mempunyai proses keberlanjutan nih Mbak Ratri. Jadi tidak merusak lingkungan dan tidak menyakiti makhluk lain gitu ya di sekitar kita. Nah namun tentu saja halal food ini dapat berlaku secara universal dong Mbak Ratri ya, karena memang tagline yang kita angkat itu produk halal itu adalah produk yang sehat dan premium. Jadi sebenarnya dapat dikonsumsi oleh siapapun dan oleh agama manapun gitu ya. Dan dengan konsep halal dan thayyib ini juga
kita memperhatikan kesehatan gitu ya, faktor kesehatan untuk bagi orang yang mengkonsumsi makanan halal. Nah, ini mungkin ada fakta-faktanya gitu ya Mbak Ratri ya. Jadi mungkin ada beberapa yang melakukan penelitian gitu ya mengenai proses penyembelihan hewan. Bagaimana proses penyembelihan hewan secara syariat Islam ini ternyata berdasarkan penelitian ilmiah itu ya tidak menimbulkan indikasi kesakitan pada hewan yang disembelih, dan juga tidak ada pembekuan darah pada daging yang akan kita konsumsi, dan ini tentu saja menyehatkan ya, tidak ada pembekuan darah dalam daging. Nah ini jadi sebenarnya hal ini dapat diterima secara universal gitu ya, bukan hanya oleh umat Islam. Dan juga akhir-akhir ini ya, untuk ekspor makanan halal atau makanan secara umum, beberapa negara maju sudah mewajibkan sertifikasi halal ya jika ingin mengekspor makanan ke negara mereka. Nah ini tentu saja membuktikan bahwa makanan halal atau halal food ini juga diterima secara universal di seluruh dunia gitu ya. Mungkin seperti itu Mbak Ratri. Baik, jadi memang juga tidak hanya memperhatikan yang mengonsumsi ya Mbak ya, tapi juga memperhatikan lingkungannya, Betul. keberlangsungan hidup makhluk di sekitar kita juga, begitu ya Mbak ya? Betul, jadi universal tuh tidak hanya untuk manusia mungkin ya, jadi Iya. kita memperhatikan sustainability dari keberlangsungan lingkungan dan makhluk hidup sekitar kita ya. Baik Mbak, kalau dari segi kondisi dan perkembangan sektor halal food di Indonesia itu bagaimana ya Mbak saat ini? Nah ini menarik nih Mbak Ratri ya. Jadi kalau berdasarkan dari data State of the Global Islamic Economy Report tahun 2019-2020 dan tahun 2020-2021, sebenarnya ini posisi Indonesia mengalami peningkatan pesat nih Mbak Ratri di sektor halal food. Jadi pada laporan tahun sebelum-sebelumnya itu ya, Indonesia tidak pernah masuk bahkan ke 10 negara teratas gitu ya untuk di sektor food. Nah di tahun 2020-2021 ini Indonesia berhasil nih berarti menduduki peringkat keempat ya. Mengagumkan ya. Iya, betul. Walaupun ya kita masih kalah dari Malaysia, Singapura dan UAE ya. Nah secara skor ini Indonesia juga mengalami peningkatan signifikan nih Mbak Ratri, dari 47 menjadi 71 ya di tahun 2020-2021. Nah peningkatan ini sebenarnya didorong nih oleh peningkatan ekspor Mbak Ratri, peningkatan ekspor makanan dan minuman halal dari Indonesia ke negara-negara oki lainnya. Jadi dengan prestasi ini di sektor makanan halal ini, itu turut mendongkrak posisi Indonesia secara umum Mbak Ratri. Secara umum untuk Islamic Economy Report ya, jadi sebelumnya peringkat 5 menjadi peringkat 4 di dunia. Nah Mbak Ratri, sebenarnya Indonesia ini ya merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, di mana 88% penduduknya ini adalah muslim. Hal ini seharusnya bisa membuat kita menjadi produsen utama nih Mbak Ratri untuk sektor halal food ya, dan menjadi terbesar di dunia. Namun sayangnya Indonesia belum menjadi produsen utama untuk sektor halal food di dunia. Dan Indonesia justru menduduki peringkat pertama nih dalam total konsumsi makanan dan minuman halal. Nilainya itu diperkirakan sebesar 144 miliar US dollar pada tahun 2019. Nah ini jumlah yang fantastis sekali ya Mbak Ratri ya. Jadi untuk ekspor makanan halal itu terbesar ke negara-negara oki itu masih didominasi oleh negara-negara yang mayoritas non-muslim seperti Brazil, India, Amerika Serikat, Rusia, dan Argentina. Nah, fenomena ini sebenarnya agak miris ya Mbak Ratri. Kita sebagai muslim terbesar tapi belum bisa menjadi produsen utama gitu ya, malah negara-negara non-muslim ya yang menjadi pemasok utama untuk makanan halal. Nah, sebenarnya dari Indonesia sendiri ini apabila dilihat dari nilai outstanding pembiayaan perbankan syariah terhadap UMKM sektor halal food di bulan Agustus 2021, ini ada peningkatan yang menjadi 9,8 triliun dibandingkan bulan Januari 2021. Hal ini tuh memperlihatkan bahwa sebenarnya produksi halal food kita ini meningkat gitu. Nah ini sebenarnya menjadi hal yang menggembirakan ya. Namun porsinya itu kenaikan ini masih sedikit gitu ya, tidak terlalu signifikan. Nah ini yang harus kita perhatikan gitu ya untuk mendukung sektor halal food di kemudian hari. Nah tapi ini justru jadi tantangan bagi kita ya sebenarnya Mbak Ratri ya, untuk mengembangkan halal food di Indonesia gitu ya, untuk menjadi produsen halal food ya terbesar di dunia. Nah ini mungkin kita menjadikan semangat ini ya. Betul Mbak, jadi memang kalau dari
konsumen sudah menjadi nomor satu gitu ya Iya, Mbak, tapi tapi sayang segera harusnya menjadi produsen betul, juga betul. pertama begitu ya Mbak ya. Sayang sekali ya Mbak Ratri ya kita. Kalau dari ini Mbak, tadi kan dari segi sektor halal food-nya itu ya Mbak. Kalau kondisi ada nggak sih Mbak dukungan dari pembiayaan syariah ke sektor halal food saat ini itu bagaimana gitu Mbak, dukungannya, kondisinya begitu Mbak? Oke, baik Mbak Ratri. Nah, untuk potensi industri halal Indonesia sebenarnya yang dapat dibiayai oleh Bank Syariah itu sangat besar ya potensinya. Sekitar 400 sampai 714 triliun Mbak Ratri. Nah, ini jumlah yang sangat besar ya. Namun pada faktanya realisasi pembiayaan oleh Bank Syariah, perbankan syariah ini masih di bawah potensi minimum. Jadi masih sangat kecil gitu ya. Nah, dalam mendukung pembiayaan syariah ini, Bank Indonesia tuh telah menyelenggarakan berbagai kegiatan bisnis linkage nih Mbak Ratri untuk memperluas pasar dan pembiayaan bagi pelaku usaha. Nah, diantaranya itu tanggal 14 sampai 27 Juli kemarin tahun 2021, Bank Indonesia telah menyelenggarakan Indonesia International Halal Festival di Singapura. Nah, kita mengikutsertakan nih Mbak Ratri pelaku usaha sektor halal food dan sektor modest fashion ya, yang tergabung dalam industri kreatif syariah Indonesia atau IKRA Indonesia. Pada kegiatan ini juga telah diselenggarakan nih Mbak Ratri business matching untuk commercial and social business. Jadi kita juga mengundang lembaga-lembaga keuangan dan keuangan ya, baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi ada B2B, B2C, dan B2G. Nah, kemudian selama bulan September sampai Oktober 2021 ini Mbak Ratri, diselenggarakan kegiatan bulan pembiayaan nih Mbak Ratri. Jadi kick off-nya itu sudah dilakukan tanggal 13 September 2021. Kemudian dilanjutkan tanggal 14-15 September itu diselenggarakan business meeting dengan lembaga keuangan syariah, baik dari industri keuangan perbankan, non-bank, dan IKNB syariah, serta pasar modal syariah. Nah, kemudian dilanjutkan nih Mbak Ratri tanggal 17 September kemarin ini kita sudah menyelenggarakan business meeting untuk peluang dan pembiayaan ekspor. Nah, ini seluruh kegiatan ini dihadiri oleh para pelaku usaha, akademisi, pengusaha, juga dari lembaga keuangan ya, baik non perbankan maupun perbankan, juga pasar modal. Jadi memang Bank Indonesia sudah menyelenggarakan turut andil gitu ya untuk memperluas aspek pembiayaan bagi para pelaku usaha. Wah, berarti memang udah banyak sekali ya Mbak program-program yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Kalau dari prospek sektor halal food ke depan ya Mbak, khususnya dalam mendukung penguatan ekosistem halal value chain itu bagaimana ya Mbak? Ya, prospek halal food ke depan sebenarnya berdasarkan Indonesia Syariah Economic Outlook tahun 2021 nih Mbak Ratri. Industri halal sebenarnya diprediksikan akan turun ya. Namun tidak demikian dengan sektor halal food. Jadi makanan dan minuman halal ini cenderung tidak terlalu berdampak nih Mbak Ratri. Apalagi dengan pandemi ini ya, tidak terlalu berdampak. Nah, melihat proyeksi dan besarnya investasi pada sektor makanan dan minuman halal, sektor halal food ini diharapkan akan terus berkembang ya di kemudian hari, terutama makanan cepat saji dan frozen food ya yang dikonsumsi. Ini meningkat nih Mbak Ratri 8 kali lipat nih Mbak Ratri selama pandemi. Jadi memang ada perubahan perilaku konsumen ya dalam memilih makanan yang dikonsumsi nih. Jadi saat ini selama pandemi ini masyarakat tuh cenderung tuh memilih makanan yang sehat dan bergizi ya untuk meningkatkan imun ya. Kita kan selama pandemi ini pengennya sehat ya. Jadi perilaku konsumen itu berubah drastis gitu ya. Nah, hal ini nih menandakan nih Mbak Ratri bahwa makanan halal dan sehat juga menjadi salah satu jenis makanan yang akan berkembang di kemudian hari. Prospeknya ini cukup bagus ya untuk halal food ya, karena halal food sendiri itu sebagaimana tagline kami, halal product beyond halal compliance itu produknya itu sehat dan premium ya. Jadi ini prospek sangat besar sekali. Nah, untuk mengedepankan prospek ini atau mendukung prospek yang positif ini, tentu saja diperlukan penguatan nih Mbak Ratri dari hulu ke hilir untuk mendukung ekosistem halal value chain. Nah, rantai pasok itu dikatakan halal apabila proses dan kegiatan dari hulu ke hilir itu telah dipastikan benar-benar menerapkan syariat halal pada prosesnya. Seperti saya sebutkan tadi ya, bagaimana proses step by stepnya gitu, harus memastikan bahwa
tidak ada zat haram yang masuk atau terkontaminasi ke makanan yang akan kita olah. Jadi mulai dari pemilihan pemasok, proses produksi, penyimpanan, sampai dengan distribusi, ini harus dipastikan menghindari atau mengkontaminasinya dengan entitas yang tidak halal dengan zat haram tadi ya. Zero Jadi, itu ya Mbak tadi ya. Zero tolerance. Zero tolerance. Jadi tidak boleh ada sama sekali gitu ya. Nah, Betul. jadi kunci suksesnya ini untuk implementasi halal value chain tentu saja harus ada dukungan dari pemerintah ya Mbak Ratri. Dan kemudian adanya kemudahan dengan membentuk entitas penunjang halal value chain yang misalnya pemerintah ini membuka jalur transportasi yang lebih banyak di wilayah Indonesia Timur gitu ya, agar distribusi produk halal ini dapat lancar dan masif di Indonesia Timur. Kemudian kita juga harus memastikan nih ketersediaan teknologi informasi dengan pandemi ini tentu orang akan beralih gitu ya, online akan digunakan lebih masif gitu ya oleh konsumen. Nah kemudian kita juga harus mempersiapkan nih sumber daya manusia yang memadai yang mengerti step by step proses untuk halal food ini. Dan kemudian kita harus menciptakan nih hubungan yang kolaboratif dengan seluruh pihak, baik lembaga pemerintah, pengusaha, atau entitas-entitas lain gitu ya. Kemudian juga harus diberikan kemudahan sertifikasi halal ya bagi produk makanan halal gitu. Nah mungkin itu ya, mungkin kita di Bank Indonesia sudah melaksanakan nih Mbak Ratri melakukan kolaborasi ya, dan sebagai inisiator gitu dan fasilitator untuk mendukung halal food ini. Berarti memang prospek halal food itu kedepannya sangat positif ya Mbak? Sangat positif, betul. Betul. Sangat positif sekali. Kalau dari segi tantangannya bagaimana Mbak? Tantangan yang dihadapi untuk mengembangkan sektor halal food ini kedepannya bagaimana Mbak? Ya, tantangan memang pasti ada ya Mbak Ratri ya, apalagi adanya pandemi COVID-19 ini ya, perilaku konsumen tadi saya sebutkan mengalami perubahan dan penyesuaian ya, sehingga hal ini juga berdampak pada industri makanan ya, termasuk juga halal food. Jadi pandemi ini tentu membuat masyarakat tuh lebih banyak beraktivitas dalam rumah ya, jadi ada perubahan perilaku nih dari aktivitas di luar rumah gitu ya, menjadi kita harus di dalam rumah, dipaksa dalam rumah. Nah ini membuat peluang-peluang untuk mengembangkan makanan-makanan ready to eat, ready to cook, dan frozen food, atau bahan makanan secara umum dapat disiapkan, disajikan di rumah. Nah ini tentu saja berdampak ya ke rantai pasok supply chain restoran tentu ya, berdampak dari penjualan restoran akan menurun gitu. Nah ini mungkin dari sisi pelaku usaha harusnya jeli melihat prospek ini gitu ya, mungkin bisa beralih atau beralih lah untuk dari restoran ke menyiapkan ready to cook atau frozen food. Nah selain itu tren makanan sehat juga menjadi tren ya, jadi orang-orang mulai berlomba-lomba mencari makanan sehat gitu ya, baik di Indonesia maupun dia di seluruh dunia ya. Jadi hal ini menyebabkan ya Mbak Ratri, perusahaan-perusahaan besar di luar negeri itu juga berfokus pada halal food. Jadi halal food ini kan cenderung pada produk yang sehat dan premium ya. Nah ini tentu saja menjadi tantangan ya buat kita ya Mbak Ratri ya, untuk mengembangkan halal food ini. Nah untuk menghadapi tantangan ini sebenarnya halal food yang berada di sektor hilir ini perlu didukung dengan sektor hulu yang kuat gitu ya, yaitu sektor pertanian atau peternakan dan perikanan. Nah sinergi dan harmonisasi kebijakan sektor hilir dan hulu ini serta linkage yang kuat perlu dibangun untuk menciptakan ekosistem halal food yang berkesinambungan. Nah mudah-mudahan kita bisa mengembangkan dan menghadapi tantangan-tantangan ini ya, untuk menjadikan kita sebagai produsen halal food terbesar gitu ya di dunia. Baik, berarti dari segi tantangan sudah kita ketahui bersama ya Mbak. Lalu apa saja langkah, strategi, dan kebijakan dari pemerintah, instansi, kementerian terkait, tentunya termasuk Bank Indonesia dalam mengembangkan sektor halal food ini Mbak? Ya, baik Mbak Ratri. Jadi dalam mengembangkan sektor halal food ini dan untuk penguatan ekosistem rantai nilai halal, pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH yang berada di bawah naungan Kementerian Agama telah menetapkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
serta ada juga regulasi mengenai halal self declare. Nah, regulasi-regulasi tersebut ini memberi keuntungan tersendiri ya Mbak Ratri ya, dari sisi konsumen, juga dari sisi pelaku usaha. Nah, dari sisi konsumen ini, pemerintah memberikan jaminan bahwa produk-produk atau makanan-makanan yang dikonsumsi oleh konsumen ini dijamin gitu ya, kehalalannya gitu. Dan kemudian dari sisi pelaku usaha, dengan adanya regulasi mengenai halal self declare, para pelaku usaha ini dapat melakukan pernyataan halal ya sendiri. Namun demikian, untuk halal self declare ini tidak berarti dia otomatis diberikan halal sertifikasi gitu ya, namun harus melalui mekanisme dan dilaksanakan dengan kriteria tertentu. Nah, misalnya nih produk yang akan dideklar ini tidak beresiko, kemudian menggunakan bahan makanan yang sudah pasti dijamin kehalalannya. Selain itu, proses produksinya juga harus dipastikan kehalalannya. Dan bahan-bahannya ini harus bisa ditrace ya Mbak ya, bahwa memang berasal dari sumber yang halal. Nah, Bank Indonesia sendiri melalui Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah ini memiliki visi dan misi sebagai bank sentral terbaik di emerging market dengan 5 kebijakan utama, yaitu kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas, serta kebijakan makroprudensial, kebijakan sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, dan ekonomi dan keuangan syariah sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, sebagai landasan hukum tersebut, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ini telah tercantum nih Mbak Ratri pada Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia tahun 2018 yang menjelaskan bahwa strategi pemberdayaan ekonomi syariah dilakukan melalui pengembangan ekosistem rantai nilai halal. Kemudian dilakukan melalui kerjasama kelembagaan dan penguatan infrastruktur. Nah, kemudian rantai nilai halal sendiri itu adalah rangkaian kegiatan yang menghasilkan nilai tambah pada setiap proses yang meliputi produksi, distribusi, dan pemasaran barang dan jasa sampai ke tangan konsumen dengan memenuhi segala aspek kepatuhan ya terhadap nilai dan prinsip dasar syariah. Hal ini bertujuan untuk memeratakan distribusi margin yang lebih adil antar pelaku usaha. Nah, dengan mengusung tagline Halal Food Beyond Halal Compliance, di mana produk halal itu adalah produk yang sehat, premium, dan penuh keberkahan, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia tentu saja memiliki program-program yang Mbak Ratri ya, untuk mengembangkan sektor halal food. Di antaranya, yang pertama kita punya program sertifikasi halal nih Mbak, untuk penguatan infrastruktur pendukung industri halal value chain. Kemudian kita juga mempunyai program Halal Center ya Mbak, pendirian Halal Center untuk penguatan infrastruktur pendukung industri halal value chain. Nah, untuk pendirian Halal Center, kita telah mendirikan Halal Center bekerja sama dengan 3 perguruan tinggi, yaitu Universitas Pajajaran, Universitas Sudirman, dan Institut Tazkiyah. Nah, di tahun 2021 ini, Bank Indonesia akan bekerja sama dengan Universitas Syah Kuala di Aceh untuk mendirikan Halal Center di Aceh. Kemudian, kita juga memiliki program Industri Kreatif Syariah Indonesia atau IKRA Indonesia untuk memperkuat ekosistem halal food pada sisi hilir nih Mbak. Jadi pada program ini kita mempersiapkan para pelaku usaha syariah untuk dapat bersaing secara global di sektor halal food dan modern fashion. Nah, mungkin itu yang sudah kita lakukan ya Mbak ya untuk mendukung sektor halal food. Baik Mbak, berarti memang programnya itu sudah sangat banyak gitu untuk mendukung sektor halal food tersebut. Betul. Begitu. Nah, Bank Indonesia juga sebenarnya bekerja sama dengan berbagai instansi dan kementerian ya, lembaga-lembaga juga, perusahaan-perusahaan gitu ya, untuk mendukung halal food ini. Baik Mbak, bicara soal sertifikasi halal Mbak, seperti poin A yang tadi sudah Mbak Rina sebutkan begitu ya Mbak, program Bank Indonesia ya dalam mengembangkan sektor halal food, itu apakah ada program dari instansi terkait untuk mempercepat pemberian sertifikasi halal kepada setiap produk halal, khususnya pada produk UMKM begitu Mbak? Iya, memang kita memiliki berbagai program ya Mbak Ratri untuk mempercepat pemberian sertifikasi halal. Jadi melalui program CSR dari berbagai kementerian, lembaga atau perusahaan, termasuk Bank Indonesia ya, kita memiliki program khususnya bagi UMKM nih Mbak Ratri. Di antaranya kita memberikan sosialisasi dan pelatihan mengenai proses sertifikasi halal, kemudian memberikan bantuan pendampingan dan pembiayaan untuk memperoleh sertifikasi halal.
Nah, salah satu tantangan dalam perluasan sertifikasi halal ini adalah diantaranya ada gap nih Mbak Ratri antara jumlah pelaku usaha dengan ketersediaan lembaga pemeriksa halal, auditor halal, penyelia halal dan pendamping halal. Jadi jumlahnya ini tidak seimbang antara jumlah pelaku dengan faktor pendukung pemberian sertifikasi halal. Untuk itu, Bank Indonesia ini berinisiatif Mbak Ratri untuk memperkuat infrastruktur pendukung sertifikasi halal melalui kerjasama dan kolaborasi dengan membangun halal center tadi yang sudah saya sebutkan ya. Jadi halal center ini didirikan di perguruan tinggi untuk memfasilitasi penambahan jumlah penyelia halal serta pendamping proses produk halal. Nah, selain itu juga ada kegiatan lain nih Mbak Ratri yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mempercepat proses sertifikasi halal ya Mbak Ratri. Di antaranya ini BPJPH kan saat ini sedang membuat program Sehati Mbak Ratri. Jadi Sehati itu artinya sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha. Nah, Bank Indonesia dan kementerian-kementerian serta lembaga lain juga turut serta menyukseskan program ini Mbak Ratri. Selain itu, sepanjang bulan Agustus sampai September 2021, Bank Indonesia juga bekerjasama dengan Pemberdayaan Perempuan UMKM Indonesia atau PPUMI. Kita telah menyelenggarakan 5 kali webinar dan 3 kali workshop secara online terkait sertifikasi halal bagi UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, kemudian kita juga bekerja sama dengan BPJPH nih Mbak Ratri untuk mengakselerasi perluasan sertifikasi halal melalui skema pernyataan pelaku usaha atau self declare. Jadi pada bulan Oktober ini, tanggal 7 tepatnya, telah diselenggarakan webinar, kemudian dilanjutkan tanggal 13 sampai 15 Oktober, telah diselenggarakan workshop batch 1 untuk self declare pelatihan pendampingan bagi ormas. Dan dilanjutkan besok insya Allah tanggal 20 sampai 22 Oktober 2021 akan dilaksanakan workshop batch 2 self declare pelatihan pendampingan untuk perguruan tinggi. Nah, ini kita sudah memaksimalkan ya usaha kita untuk mempercepat proses sertifikasi halal. Nah, mungkin itu Mbak Ratri. Menurut Mbak Ratri gimana nih Mbak Ratri? Kita berpeluang nggak nih ya untuk memajukan halal food nih Mbak Ratri? Semoga sangat-sangat berpeluang ya Mbak, karena kalau dari cerita Mbak Rina juga begitu, Bank Indonesia kan sudah sangat berinisiatif juga untuk memperkuat infrastruktur pendukung sertifikasi halal tersebut begitu ya Mbak. Betul, Nyatanya Mbak Ratri. untuk UMKM saja juga bisa seperti itu begitu. Ya, semoga kita dalam melaksanakan atau mendukung halal food ini ya kita juga dapat berjamaah ya dengan kementerian atau lembaga dan pihak-pihak lain gitu ya, memang dapat berkontribusi gitu untuk mendukung halal food ini. Iya, Insyaallah. Insyaallah. Baik Mbak, diskusi pada podcast yang hari ini tuh rasanya nggak akan selesai ya Mbak kalau Betul. dengerin Mbak Rina sharing mengenai halal food beyond halal compliance. Nggak kerasa nih Mbak, saatnya kami untuk undur diri Mbak Rina. Ya, baik, terima kasih Mbak Ratri. Iya, kami ucapkan juga terima kasih Mbak Rina sudah menjadi narasumber pada podcast kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih banyak Mbak Ratri atas kesempatannya. Dari saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya juga ya Mbak. Demikian Sobat ISEF untuk podcast episode ke-7 kali ini. Nantikan episode podcast selanjutnya di setiap hari Jumat, tentunya bersama Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan juga ikuti semua media sosial ISEF. Salam ISEF 2021, celebrate meaningful life. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah. Podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah. Demikian tadi podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah episode kali ini. Nantikan episode podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah selanjutnya bersama Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.